Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada mata kuliah mekanika tanah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mereview kembali mata kuliah kita di pertemuan sebelumnya, yaitu menghitung porositas, kadar air, berat volume tanah, dan lain-lain. Oke, kita langsung kepada contoh soal. Oke, contoh soal 1. Pada suatu praktikum mekanika tanah, diambil sampel tanah dengan volume 10 cm3. Dari volume tanah sebesar 10 cm3 itu memiliki berat basah, yaitu berat ketika tanah itu diambil dan belum mengalami perlakuan apapun. Nah, berat tanah dalam kondisi basah itu adalah sebesar 18 gram. Dengan ketentuan berat jenis air atau gamma W yaitu sebesar 1 gram per cm3. Sampel tanah yang kita ambil tadi lalu kita masukkan dalam oven, dan setelah di oven berat tanah menjadi 16 gram. Kenapa menjadi 16 gram? Ya, karena tanah ketika di dalam oven, air yang ada di dalam tanah tersebut mengalami penguapan. Oke, dengan begitu berat tanah akan berkurang. Nah, setelah di oven tadi kita timbang berat tanahnya, ya, dan tanah ketika dalam kondisi kering tersebut kita timbang, ternyata beratnya berkurang menjadi 16 gram. Oke, ketentuan selanjutnya, berat jenis tanah atau specific gravity di sini kita notasikan dalam simbol GS, yaitu 2,71. Oke, yang jadi persoalan, berapa kadar air pada sampel tanah tersebut, lalu berapa volume tanah dalam kondisi basah, selanjutnya berapa volume tanah dalam kondisi kering, berapa angka pori, lalu berapa angka porositas, dan terakhir berapa derajat kejenuhan pada tanah sampel tersebut. Oke, kita langsung jawab poin pertama, berapa kadar air pada tanah tersebut. Oke, nah, untuk mengetahui kadar air, ya, kadar air kita notasikan dalam W kecil, ya. Nah, untuk mengetahui kadar air, yaitu wet atau tanah dalam kondisi basah dibagi wet soil, yaitu tanah dalam kondisi kering, dikali 100%. Oke, dengan rumus ini bisa kita definisikan bahwa kadar air adalah berapa prosentase air pada sampel tanah tersebut. Oke, diketahui wet soil adalah 16 gram. 16 gram di sini adalah berat tanah murni dalam kondisi kering. Oke, kita cek lagi dalam soalnya. Wet soil dalam kondisi kering oven adalah 16 gram. Oke, betul ya, 16 gram. Lalu wet water, ya, wet water adalah
weight tanah dalam kondisi basah dikurangi weight tanah dalam kondisi kering atau WS. Oke. Tadi kita lihat bahwa tanah dalam kondisi basah adalah 16 gram dan tanah dalam kondisi kering adalah 16 gram. Oke, kita dapat ketahui maka weight water adalah 18 gram dikurangi 16 gram. Ya, 18 itu adalah berat tanah dalam kondisi basah dan 16 gram ini adalah berat tanah dalam kondisi kering. Nah, berarti uap air yang menguap pada kondisi open tadi adalah 2 gram air. Di sini kadar air dapat kita hitung, maka W sama dengan weight water dibagi weight soil yaitu weight tanah dalam kondisi kering, itu 2/16 dikali 100%, dan hasilnya adalah 12,5%. Oke, dapat kita definisikan di sini bahwa kadar air pada tanah tersebut adalah 12,5%. Oke, berarti kadar air di sini sudah kita ketahui. Oke, yaitu 12,5%. Selanjutnya, soal yang kedua, poin B, berat volume tanah dalam kondisi basah. Oke, berat volume tanah berarti berat per satuan volume. Oke, berat volume basah atau gamma B sama dengan weight dibagi volume tanah. Ya. Oke, berat volume basah di sini adalah berat tanah per satuan volume. Oke, diketahui weight tanah sebesar 18 gram, yaitu tanah ketika sebelum mengalami perlakuan open atau ketika tanah itu diambil di lapangan. Oke, weight di sini 18 gram. Kita lihat lagi di soalnya. Berat tanah basah adalah 18 gram. Oke, cocok. 18. Lalu V di sini adalah volume. Volume tanah keseluruhan adalah 10 cm kubik. Oke, maka berat volume basah atau gamma B adalah weight dibagi volume atau 18 gram dibagi 10 cm kubik, dan hasilnya adalah 1,8 gram per cm kubik. Oke, maka berat volume soal poin 2 atau B kita ketahui ya sebesar 1,8 gram per cm kubik. Yaitu adalah berat volume basah atau berat tanah dalam kondisi basah per satuan volume. Oke, selanjutnya poin C, berapa berat volume kering? Maksudnya di sini berat volume kering adalah berat tanah dalam kondisi kering per satuan volume. Saya ulangi, berat tanah dalam kondisi berat volume tanah dalam kondisi kering per satuan volume. Oke, kita hitung berat volume kering. Berat volume kering di sini
kita hitung, berat volume kering ini kita notasikan dalam gamma D atau gamma dry, ya, gamma dry. Gamma dry sama dengan weigh soil, yaitu berat tanah dalam kondisi kering dibagi satuan volume. Weigh soil di sini kita cek dalam kondisi kering. Nah, dalam kondisi kering, ya, berat tanah adalah 16 gram. Oke, kita isi di sini weigh soil adalah 16 gram. Sedangkan V di sini adalah volume keseluruhan tanah sampel. Kita cek lagi di soalnya. Nah, volume di sini adalah 10 cm kubik. Oke. Maka gamma D, berat volume kering atau gamma dry, ya, bisa kita hitung, yaitu weigh soil dalam kondisi kering persatuan volume. Weigh soilnya kita ketahui 16 gram dan volumenya adalah 10 cm kubik. Oke. Maka gamma dry di sini adalah 1,6 gram per cm kubik. Ya. Bisa dibedakan antara berat volume kering dan berat volume basah. Berat volume kering di sini 1,8 tentu lebih tinggi karena dalam kondisi basah. Dalam artian di dalam tanah itu dia mengandung air. Sedangkan berat volume kering relatif lebih rendah karena di sini air yang ada di dalam tanah itu sudah dihilangkan. Gitu. Oke, next. Berat kadar air sudah kita ketahui, berat volume basah sudah ketahui, berat volume kering sudah kita ketahui. Lalu selanjutnya adalah angka pori. Angka pori, poin D. Angka pori. Nah, angka pori di sini maksudnya adalah perbandingan volume rongga terhadap volume tanah. Volume rongga, maksudnya volume rongga adalah tadi karena tanah itu mengandung air, setelah airnya kita angkat, ya, volume yang tadinya diisi air menjadi rongga-rongga atau diisi udara. Angka pori ini bermaksud mencari perbandingan antara volume rongga terhadap volume tanah atau void ratio. Angka pori ini kita notasikan dalam huruf E. E ini sama dengan VV, volume rongga dibagi volume tanah. Oke. Nah, sebelum kita menghitung angka E, kita harus mengetahui dulu satu, berat jenis air, volume tanah, volume rongga, ya. Karena E sama dengan VV per VS, kita harus hitung dulu berapa angka VV dan berapa angka VS. Oke, nah, maka pertama kita menghitung dulu berapa VS atau volume tanah, ya. VS kita hitung dengan cara VS
volume tanah sama dengan weight soil atau berat tanah dalam kondisi kering dibagi spesifik gravity tanah dikali berat jenis air. Nah, berat jenis air kita ketahui bahwa dalam setiap 1 cm kubik air beratnya adalah 1 gram, atau berat jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik. Oke, VS dapat kita hitung ya. WS-nya udah kita ketahui pada perhitungan sebelumnya bahwa weight soil dalam kondisi kering adalah 16 gram. Ini specific gravity atau GS dalam soal kita ketahui adalah angkanya 2,71. Sedangkan gamma water atau berat jenis air adalah 1. Oke, maka volume tanah adalah 16 dibagi 2,71 dikali 1. Hasilnya adalah 5,9 cm kubik. Nah, maksudnya di sini adalah dari 10, kita lihat contoh soal. Oke. Dari 10 cm kubik ini ya, volume tanahnya adalah 5,9 cm kubik ya. Jadi dari sampel yang kita angkat tadi tidak semuanya tanah ya. Ada pori di dalamnya. Ya, sedangkan volume tanah itu sendiri murni dalam kondisi padat adalah 5,9 cm kubik. Oke, setelah kita ketahui angka volume tanah, kita harus mencari volume rongga atau VV. VV dapat kita hitung sama dengan VV sama dengan volume total dibagi volume tanah, volume atau volume soil. V total kita ketahui angkanya adalah 10, sedangkan volume soil barusan kita hitung adalah angkanya 5,9. Maka volume rongga bisa kita dapat adalah 4,1 cm kubik. Oke. VS-nya udah kita ketahui 5,9 cm kubik. VV-nya udah kita ketahui 4,1 cm kubik. Nah, maka angka porinya bisa kita hitung ya. E sama dengan VV dibagi VS, atau E sama dengan volume rongga per volume tanah, atau 4,1 dibagi 5,9. Hasilnya adalah 0,69. Angka pori ini tidak memiliki satuan ya, karena merupakan perbandingan. Oke, angka porinya udah kita ketahui 0,69. Selanjutnya kita akan mencari berapa angka porositas. Nah, porositas adalah perbandingan antara volume pori terhadap volume total. Oke, saya ulangi, porositas yaitu perbandingan antara volume pori terhadap volume total tanah. Nah, porositas ini kita notasikan dalam N. Ya. Oke, saya ulangi, perbandingan antara volume pori terhadap volume total, berarti N sama dengan volume pori dibagi volume total. Oke. Volume pori tadi atau VV sudah kita hitung sebelumnya bahwa VV sama dengan V dikurang VS. Ya, V ini volume total. Volume total bisa kita lihat di contoh soal. Volume total adalah 10 cm kubik. Ya, 10. Sedangkan VS kita lihat di perhitungan sebelumnya, VS adalah 5,9. Oke, berarti hasilnya volume rongga sama dengan 4,1, sedangkan volume tanah keseluruhan adalah 10 cm kubik.
Maka angka N atau angka porositas bisa kita hitung sama dengan volume rongga dibagi volume total, atau 4,1 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,41. Oke, nah yang terakhir kita akan menghitung derajat kejenuhan ya. Derajat kejenuhan yaitu perbandingan antara volume air terhadap volume rongga dan dinyatakan dalam persen ya. Dinyatakan dalam persen. Oke, saya ulangi. Derajat kejenuhan yaitu perbandingan antara volume air terhadap volume rongga. Maka S sama dengan volume water dibagi volume rongga dikali 100%. Oke, VV-nya udah kita ketahui sebelumnya 4,1, dan yang belum kita ketahui adalah volume water. Volume water bisa kita hitung itu weight water dibagi berat jenis water dikali 100% ya. Weight water mudah dapat kita hitung, yaitu tanah dalam kondisi tanah dalam kondisi basah dikurangi tanah dalam kondisi kering ya, atau 18 gram. Tadi kita ketahui ketika sampel itu diambil ada 18 gram. Setelah di oven tanahnya 16 gram. Berarti ada gap di sini adalah 2 gram. 2 gram dibagi berat jenis air 1 gram dikali 100%. Ya. Nah, setelah kita hitung, maka volume water di sini adalah 2 cm kubik. Sedangkan volume rongga adalah 4,1 cm kubik. Maka S dapat kita hitung, S sama dengan volume water dibagi volume rongga dikali 100%, atau 2 ya. 2 ini dapat kita hitung, didapat dari ini volume water. 2 dibagi 4,1 adalah volume rongga dikali 100%. Nah, maka derajat kejenuhannya dapat kita ketahui adalah 49%. Oke. Sekian contoh soal untuk pertemuan kita kali ini. Pada pekan ini saya sudah mulai mengadakan kuis. Nah, kuisnya sama persis seperti contoh soal yang barusan kita hitung, tapi ada beberapa parameter yang kita ubah, yaitu volume tanah secara keseluruhan adalah 1x cm kubik. Ya, x di sini adalah nim terakhir ya, 2 angka nim terakhir. Kita lihat di catatan x ya sama dengan 2 angka nim terakhir. Kalau nimnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka x-nya adalah 7, y-nya adalah 8. Oke, berat tanah dalam kondisi basah adalah 20, y gram. Ya, ingat di sini 2 angka nim terakhir. Berat jenis air tidak saya ubah. Berat jenis kering disamakan 18 gram, dan berat jenis tanah adalah atau GS 2,65. Oke. Ini kuis ini silahkan dikerjakan, ditulis tangan dalam format PDF ya. PDF-nya 1 file, jangan lebih dari 1. Soalnya menyulitkan saya dalam memeriksa. Tolong di email ke alamat email ini sebelum tanggal 7 Oktober 2020. Ini yang sering kelupaan sama Anda semua. File name-nya tolong diseragamkan. File name-nya kuis pagar 1 mektan atau mekanika tanah _ nama _ nim
ya, dalam bentuk PDF. Maaf apabila Anda mengirim file tapi nama filenya nggak jelas, tidak saya periksa ya, karena buang-buang waktu saya gitu. Oke, silahkan dikerjakan. Untuk pertemuan ini saya tutup. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.